Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta al-hadis. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pujian yang paling pantas kita ucapkan selain kata alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat tuzah iroda serta inayahnya, kita masih diberikan kemampuan, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman, yakni melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kali ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan makbulan, amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ibadah iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita renungkan, kita sudah melaksanakan ibadah saum 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah memetik hikmah dari syariat saum Ramadan tersebut? Dan apa sebenarnya hikmah dari syariat saum Ramadan itu? Syekh Mahmud Syatwi di dalam kitabnya Al-Islam Aqidah wa Syariah pada halaman 116 beliau menyebutkan bahwa ada hikmah sebenarnya dari syariat saum Ramadan tersebut dalam menanamkan 2 hal. Tidak banyak, kata beliau, hanya 2 saja hikmah syariat saum Ramadan itu. Akan tetapi 2 hal ini memang senjata dan tameng yang diperlukan oleh orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, hikmah syariat saum itu adalah barasus sabri, menanamkan kesabaran. Menurut Abu Hamid, atau yang lebih kita kenal disebut dengan Imam Al-Ghazali, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 66, beliau memaknai bahwa yang dimaksud dengan sabar itu adalah ibaratun an sabati ba'isiddin fi muqabalati ba'isil hawa, sebuah ungkapan tentang kokohnya dorongan agama dalam mengalahkan dorongan hawa nafsu. Jadi ada 2 dorongan pada diri manusia itu sehingga bertutur kata, sehingga melakukan sesuatu. Dorongan yang pertama adalah ba'isiddin, dorongan agamanya, dan yang kedua adalah ba'isil hawa, dorongan hawa nafsunya. Seperti kita bisa hadir ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah Jumat, saya yakin dorongannya itu adalah ba'isiddin, dorongan agamanya. Makanya kita bisa melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini. Artinya, bila dorongan agama seseorang itu lebih kuat, lebih kokoh, sehingga dorongan hawa nafsunya itu selalu kalah, maka kata Imam Al-Ghazali, itulah yang disebut dengan sabar. Baik ketika kita senang, wajib
kita sabar, sehingga kita tidak terlena. Tugas pokok hidup kita adalah mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika susah pun juga mesti kita sabar. Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah juga itu perlu yang namanya kesabaran. Termasuk ketika kita menjauhi kemaksiatan, itu juga perlu yang namanya kesabaran. Termasuk ketika kita tertimpa musibah, pada semua itu kita memerlukan tameng yang sangat kuat yang disebut dengan sabar. Ibaratun an sabati ba'isidin fi muqabalati ba'isil hawa. Sebuah ungkapan tentang kokohnya dorongan agama dalam mengalahkan dorongan hawa nafsu. Maka mudah-mudahan pasca ibadah di bulan Ramadan itu, kesabaran kita betul-betul tumbuh di dalam jiwa kita, menghadapi problem apapun, menghadapi masalah apapun di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mengedepankan dorongan agama, bukan dorongan hawa nafsu. Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul pertanyaan, kenapa para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang soleh, mereka lebih memilih sabar? Ada apa dengan sabar itu? Ternyata di dalam potongan ayat 10 surat Az-Zumar yang saya bacakan tadi di mukadimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menjelaskan bahwa pahala sabar itu tidak terhingga, tidak terbatas. Kenapa? Karena saking besar dan banyaknya pahala sabar itu. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahalanya itu tanpa batas. Makanya Al-Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau memberikan komentar atau beliau menyebutkan, kalau begitu pahala sabar itu lebih besar daripada pahala infak. Bukan berarti pahala infak itu kecil. Pahala infak itu juga besar dan banyak. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah berkenaan dengan infak, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, sampai pahala infak itu 700 kali lipat. Akan tetapi masih bisa dihitung. Sedangkan pahala sabar, kata Allah, itu adalah bighairi hisab, tanpa perhitungan, karena saking besar dan banyaknya pahala sabar. Barakallahu fiikum. Kemudian yang kedua, kata Syekh Mahmud Shalih, beliau menyebutkan bahwa hikmah sebenarnya dari syariat saum itu adalah bersul muraqabati fi nufusil mukminin, menanamkan akhlak muraqabah di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim halaman 78, beliau menukil ucapan Abdullah bin Mubarak yang menyuruh seseorang untuk muraqabah kepada Allah. Kata beliau, raqibillah, muraqabahlah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang itu mengatakan, apa itu muraqabah? Mana mungkin saya mengerjakan apa yang Anda suruh, sedangkan saya tidak tahu dan paham apa itu muraqabah. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan kepadanya, kun abadan ka'annaka tarallah,
jadilah engkau selamanya seolah-olah melihat Allah. Bukan melihat Allah, tapi seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Kemudian di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, di ujung ayatnya Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah keadaannya kepada kalian itu raqibah, maha mengawasi. Allah itu maha mengawasi kepada kalian. Artinya kalau kita yakin Allah itu maha mengawasi, tentunya Ia mendengar semua ucapan kita. Kalau yakin Allah itu maha mengawasi, tentunya Ia mengetahui apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tentu akan melahirkan rasa malu kalau kita berkata jelek, kalau kita berkata kasar. Kalau yakin Allah itu maha mengawasi, malu kalau kita berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya dua iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang beriman yang memiliki muraqabah di dalam jiwanya itu, mereka tidak perlu dan tidak takut dengan yang namanya CCTV. Kenapa? Karena yakin semua gerak-geriknya itu selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Lafaz haitsuma kunta ini disyarahi atau dijelaskan oleh Ahmad Al-Bana atau Imam As-Sa'adi di dalam kitabnya Bulughul Amani pada juz 19 halaman 77. Menurut beliau, yang dimaksud dengan haitsuma kunta itu yang pertama adalah wahdaka au fi jam'in, baik ketika sendiri maupun ketika banyak orang, itu sama saja, itu tidak ada bedanya. Bertakwalah kepada Allah, baik ketika sendiri bertakwalah kepada Allah, ketika banyak orang juga sama, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Imam As-Sa'adi, yang dimaksud dengan haitsuma kunta itu bermakna ra'akan nas amla, apakah orang lain melihat kamu atau tidak. Mau orang lain melihat kita atau tidak, itu juga tidak ada bedanya. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan haitsuma kunta, kata beliau, itu adalah fi ayyi zaman, kapanpun waktunya, baik itu pagi, siang, sore, malam, subuh sekalipun, itu juga tidak ada bedanya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata beliau, yang dimaksud dengan haitsuma kunta itu bermakna wa makanin kunta fih, dimanapun kamu berada, baik ketika di rumah sendiri, di kamar, di jalan, di tempat kita belajar, di tempat kita bekerja, di masjid sekalipun, itu juga tidak ada bedanya. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sebagaimana paparan Syekh Mahmud Sadr tadi di dalam kitabnya Al-Islam Aqidah wa Syariah, bahwa di antara hikmah saum Ramadan itu adalah dalam menanamkan dua hal yang membuat seseorang terbentuk ketakwaan
di dalam dirinya. Yang pertama, hikmah syariat saum itu adalah dengan memiliki kesabaran. Ibaratun as-sabati ba'isidin fi muqabalati ba'isil hawa, sebuah ungkapan tentang kokohnya dorongan agama dalam mengalahkan dorongan hawa nafsu. Dan yang kedua, hikmah disyariatkannya saum Ramadan itu adalah tertanam muraqabah di dalam jiwa kita, yakin dimanapun berada, kapanpun waktunya, Allah itu maha mengawasi kita semua. Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketika kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di dalam ketaatan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Jangan sampai ketika malaikat mau mencabut nyawa kita, kita sedang melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.